Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, sir and friends. I'm Bivani Josania. I will present about my Edmodo project. Materi yang saya ambil adalah bangun ruang sisi lengkung. Terlebih dahulu, saya ingin menjelaskan what is Edmodo. Edmodo adalah salah satu platform learning management berbasis cloud yang fungsinya memfasilitasi guru dan murid untuk melaksanakan pembelajaran secara interaktif, secara daring atau online. Berikut saya akan menjelaskan contoh pembelajaran menggunakan Edmodo yang sudah saya desain. In planning the design of mathematics learning media using Edmodo, I look for material that I will include in Edmodo. I look for some suitable source book, then look for videos on YouTube related to the material I took in designing learning media using Edmodo. I also provide some quizzes and games that contain questions related to the material that I took on WordWall. Nah, setelah semua bahan yang saya inginkan itu lengkap, selanjutnya I write them sequentially into Word first. I do this so that when I enter into Edmodo, I start from the bottom of the Word so that the display on Edmodo becomes orderly. Jadi terlebih dahulu saya menuliskannya secara terurut di Word. Nah, ketika menginputkan ke Edmodo, saya memulai dari Word yang paling bawah, sehingga tampilan pada Edmodo itu terurut. Langsung saja masuk. Untuk yang pertama, ini adalah wellness check. Saya bertanya keadaan peserta didik. Saya memanfaatkan fitur yang ada pada Edmodo, yaitu wellness check. Selanjutnya ada attendance of first meeting. Saya mengatakan, to start today's meeting, let's read basmalah and pray according to our respective religions and beliefs. Jadi saya mengingatkan kepada peserta didik untuk membaca basmalah dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian saya mengingatkan kepada seluruh peserta didik untuk mengisi daftar hadirnya pada tampilan Edmodo ini dengan klik open. Saya memanfaatkan fitur pada Edmodo yaitu assignment untuk membuat daftar hadir ini. Nah, selanjutnya masuk ke topik, saya menjelaskan tentang topik atau perkenalan topik, di mana di sini ada topik, kelas, basic kompetensi, learning objective. Dan saya memperkenalkan apa itu Curbside Space. Nah, di sini look at the following picture. Have you ever seen cans of milk, tumpeng rice, and basketball? Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan objek tersebut yang berbentuk kaleng susu, nasi tumpeng, dan bola basket. Nah, ketiga benda itu merupakan bentuk dari bangun ruang sisi lengkung, yaitu ada cylinders, cones, and spheres. Ini ada gambarnya saya sajikan sehingga tampilannya lebih menarik. Nah, selanjutnya, dear student, welcome to mathematics class. Saya menanyakan keadaan peserta didik dan bertanya, are you ready to study today? I hope all students are focused and ready for today's lesson. Jadi saya berharap semua peserta didik untuk fokus dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Di sini, saya juga mengatakan apa yang akan dipelajari, yaitu tentang determine the surface area and volume of the curbside shape, dan the first material is definition of curbside shape. Ini dia ada pengertian atau definition dari bangun ruang sisi lengkung. Nah, selanjutnya, this time we will discuss them one by one. Yang pertama dimulai dari silinder atau tabung. Lanjut masuk ke materi, di mana pada silinder ini materinya ada definition, ada properties, ada elements, ada silinder formula. Dan saya juga memasukkan gambar dari silinder tersebut. Selanjutnya, to better understand this material, you can watch the following video. Jadi, untuk meningkatkan pemahaman peserta didik, saya juga menyajikan ada video terkait tentang silinder. Halo semua, ketemu lagi Nah, dengan ini Pak videonya. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah
Nah, di sini ada catatan, you are expected to not only read the material and watch the video that I have provided, but also look for material related to the cylinder. It can be on the internet, books, and others. Jadi diharapkan untuk peserta didik tidak hanya membaca materi dari yang saya kasih dan menonton video, tapi juga dapat mencari materi tersebut terkait tentang tabung, dapat dilihat pada internet, buku, dan lainnya. Kemudian, bagi yang masih ada keraguan dan belum mengerti, harap untuk menuliskannya di kolom komentar. Dan setiap teman kamu juga dapat mereply pada kolom komentar ini dan mendiskusikannya di sana. Selanjutnya, saya memberikan pertanyaan, diharapkan kepada peserta didik untuk menjawab di kolom komentar. Dan saya mengatakan, I will give you a grade for those who write and actively participate in this class about it. Nah, selanjutnya masuk ke sesi quiz, di mana time for Q&A is over. To test your understanding of today's material, I will give you a quiz. All class members must participate. Jadi di sini ada quiz, ini linknya. Here's the link, bisa kita klik. Ini dalam bentuk quizzes. Nah, selanjutnya masuk ke materi kedua. Saya bertanya, apakah masih semangat? I hope you are well. Now, we will move to the next material, namely cone atau kerucut. Before I explain, you all have to look at the video that I gave below. Jadi ada videonya tentang kerucut. Halo semua, Ini ketemu cuma lagi tentang dengan kerucut Pabi. aja. Semoga Diharapkan kalian di sana dalam peserta didik dapat menonton video ini dengan baik. Nah, selanjutnya masuk ke materi, di mana di sini ada definition of cone, cone characteristic, cone properties, cone elements, dan ada formulanya. Selanjutnya, here's the picture of the cone. Ini ada gambar kerucut, agar peserta didik tahu gambar dari kerucut tersebut. Di sini juga ada catatan, di mana you cannot just rely on the videos and material that I gave you, but you also have to actively look for today's material, but from books, Google, and others. If there are still those who don't understand, please comment on this post. Jadi di sini juga diingatkan kepada peserta didik, bagi yang tidak mengerti atau masih ada yang diragukan, diharapkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Dan those who participate in this session, I will give you points. Nah, selanjutnya, time for Q&A is over. To test your understanding of today's material, I will give you a quiz. Jadi setelah materi kerucut tersebut, saya juga akan memberikan sebuah quiz. Ini dia quiznya. Nah, quiz ini saya buat melalui fitur Edmodo, yaitu tentang quiz. Peserta didik dapat menekan tag quiz ini di mana ada 2 soal dengan waktu 10 menit. Dapat kita buka, ini dia, bisa diambil tag quiz. Nah, selanjutnya peserta didik dapat mengerjakan quiz ini dalam waktu 10 menit. Ini misalnya kita jawab next. Ini kita jawab, misalnya ini. Nah, ini bisa di-submit. Submit all question answer. Nah, kemudian ini ada benar 2. Selanjutnya peserta didik itu dapat review quiz, di mana di sini ada jawaban yang benar dan ada kalau salah ada penyelesaiannya gitu. Jawabannya A, B, C, atau D. Nah, ini juga ada hasilnya, bisa dilihat lagi view quiz results. Kemudian di sini ada please click the link below for the second quiz on cone material. Jadi kuis yang selanjutnya ini masih tentang kerucut, di mana kuis pada kali ini dalam bentuk game. Ini dapat kita klik linknya, di mana peserta didik dapat mengklik start, kemudian run to correct answer. Jadi sini ada pertanyaan. Nah, the formula for the volume of a cone is, jadi ada rumus dari volume sebuah kerucut adalah tidak boleh kena sama monster-monsternya. Oke, kita cari mana dia volume dari sebuah kerucut. Nah, ini. Nah, kalau benar maka akan ada tanda benar. Dan maka jawaban Anda benar untuk rumusnya sepertiga pi r kuadrat T. Oke. Nah, selanjutnya setelah ada kuis itu,
masuk ke materi baru, yaitu tentang bola atau spare. Nah, ditanya, are you still excited? I hope it's still okay. Now, we will move to the next material, namely spare. Jadi, when you hear the word spare, of course, you will immediately think about the sport of football. Jadi, pasti langsung terbayang sepak bola. Dan ini adalah bentuknya, pasti kita tidak asing dengan bola ini. Kemudian ini ada materi, di mana ada definition of spare, ada properties, elements, dan formula. Nah, selanjutnya, you can watch this video about spare. Ini ada video juga yang disajikan oleh saya. Halo Nah, semua, ini dia ketemu tentang lagi dengan Pak bola. Semoga kalian di sana. Nah, selanjutnya, for full material, please download the following material. Jadi ini ada rangkuman materi tentang bangun ruang sisi lengkung. Jadi, apabila ada yang mau ditanyakan, boleh juga bertanya di kolom komentar. Ini materinya lengkap. Nah, selanjutnya, hello student, you already understand the material, right? So, to strengthen understanding the material about spare, di sini ada quiz juga. Quiz time, ini dapat kita klik. Di mana ini adalah find the match. Tap the matching answer to eliminate it. Nah, jadi repeat until our answer is true, oke? Nah, ini. Di sini ada, bisa peserta didik mencari, waktunya itu 5 menit. Find the volume of a spare with a radius 21 cm. Berarti menggunakan rumus bola. Misalnya kita jawab ini. Nah, itu betul. Selanjutnya, dia akan tereliminasi sendiri jawabannya. The formula for the surface area of a spare is surface area. Mungkin ini. Nah, betul, maka akan tereliminasi. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu find the surface area of a spare with a radius. Mungkin ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan keempat. The stability ball is generally in the form of a ball. The volume of a ball, ini adalah rumus dari bola. Nah, sangat menarik bukan? Selanjutnya, hello student, it's time to do homework. Please do the assignment below. Before doing homework, you should watch the video below regarding working on the question related to our previous 3 materials. Jadi diharapkan peserta didik itu juga menonton video terakhir yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah kita bahas. Ini videonya. Nah, ini dia videonya. Halo semua. Nah, ini ketemu lagi dengan berkaitan Pak Beni. tentang Semoga kalian di sana soal-soal. hati-hati dalam menghitung. Nah, ini ruas ada contoh permukaannya. soal. Ada contoh soal yang sangat lengkap sehingga peserta didik dapat mengerti. Nah, ini dia ada tugas rumahnya. Di sini ada PR yang harus dikerjakan oleh siswa. Ini ada assignment 1 dengan ketentuan please do the following assignment on papers then take a picture of your answer and send here. Saya memanfaatkan fitur assignment pada Edmodo ini di mana nanti siswa dapat menguploadnya di sini dengan deadline-nya itu 30 November 2021 pada pukul 11.59 PM. Nah, sekian presentasi dari saya. Kemudian saya ingin menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari project Edmodo saya. Untuk kelebihan, yang pertama, the material in this Edmodo project is very complete. Jadi materi yang saya gunakan itu sangat komplit dengan penambahan materi yang sangat menarik dan ada video di dalamnya. Yang kedua, in addition to the written material on Edmodo, several videos and PDF material are also provided. Yang ketiga, the quizzes presented are interesting and varied. Jadi quiz yang saya tampilkan itu juga sangat menarik dan sangat bervariasi. Seperti dapat dilihat sebelumnya. Selanjutnya, the image presented throughout the material are already interesting. Nah, selanjutnya, already making great use of feature such as attendance list, task, and wellness check. Jadi, saya juga telah memanfaatkan fitur-fitur yang sangat menarik dan bagus, di mana untuk ada daftar hadir, ada assignment, dan ada wellness check. Dan yang terakhir, the question presented are in accordance with the learning material and made very clear. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam tugas atau kuis yang saya buat itu sangat cocok dengan materi yang sudah saya pelajari. Jadi secara ringkas untuk kelebihan dari produk saya ini sudah sangat menarik dengan ada beberapa gambar di dalamnya, sehingga peserta didik tidak bosan. Kemudian video yang disajikan juga sangat dapat dipahami.
Selanjutnya, games-games yang ditampilkan juga sangat menarik dan tidak membuat peserta didik bosan. Peserta didik juga dapat bermain di dalamnya. Selanjutnya, untuk kelemahan, the provision of material is only given away. There are no activities that can build students' knowledge about the material being taught. Nah, jadi di dalamnya itu tidak ada yang membangun peserta didik dalam kegiatan-kegiatan seperti pada lembar LKPD. Mungkin itu untuk kekurangannya. Nah, baik, sekian dari presentasi saya mengenai Edmodo Project saya. Maaf apabila ada kesalahan. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.